tentang pentingnya jurusan halal dari sisi kesehatan. Jadi kalau tadi kita bicara sama Dr. Agus, udah ada julehannya, saya bagian manisnya ya Pak ya. Aman dan higienis. Baik, slide. Ya, setelah ini saya Feby, izin memperkenalkan diri. Saya Feby, saya dokter spesialis gizi klinik di RSUD Hajar Sama-Sama dan juga di rumah sakit dari Mako. Ya, slide maksud dan tujuan dari pentingnya jurusan halal dari sisi kesehatan ini adalah pengelolaan hewan dan daging kurban dengan memperhatikan higien dan sanitasi sehat dan bersih. Apa sih higien dan sanitasi itu? Higien dan sanitasi itu adalah sehat dan bersih. Sesuai konsep yang tadi disebutkan Pak Kiai bahwa halalan toiban itu ya Pak. Halalan toiban. Konsep toiban penanganan hewan potong dan dagingnya harus secara baik dan bermanfaat. Kalau kayak tadi misalnya udah mulai mandiri ini ternyata dilakukan dari segi halal kan tidak bermanfaatnya apa? Kemudian tujuannya apa? Mendapatkan hewan kurban sesuai yang dipersyaratkan, menghasilkan daging yang asuh. Asuh itu apa Pak? Aman, sehat, utuh dan halal. Dan kita nggak bisa pungkiri ya, saat ini sedang terjadi juga wabah penyakit yang ada pada beberapa hewan seperti penyakit PMK, penyakit mulut kuku ya, ada pada hewan-hewan yang mempunyai kuku bergerak. Bagaimana? Selain izin sanitasinya, kita harus memperhatikan dan mempersyaratkan fasilitas dan sarananya, peralatannya, personalnya, orang yang terlibat. Panjenengan ini yang sebagai bapak-bapak juleha, ya, bapak-bapak juleha ini, dan prosesnya juga kita sudah disampaikan ya, dengan menyesuaikan di masa wabah PMK juga. Di samping kita perhatikan prosesnya tadi, cara memilih yang benar dan hal seperti apa, dan juga tidak bisa memilih bahwa saat ini sedang terjadi wabah PMK. Slide. Kira saja fasilitas dan sarana tempat penyembelihan hewan, tersedia fasilitas penampungan hewan. Aspek kesejahteraan hewan juga perlu diperhatikan. Seperti tadi disampaikan Pak Kiai, kalau di Turki itu kayak di karantina terlebih dahulu gitu ya Pak. Di karantina terlebih dahulu seperti itu. Kemudian pasti hasilnya ternyata dagingnya berbeda. Nah, saat penyembelihan itu juga disarankan saat ini juga hewan-hewan itu kalau ada yang kita perhatikan gitu kesejahteraannya, jangan ada yang stres. Kalau memang ada kelihatan sakit kita pisahkan. Seperti dari awal sudah dilakukan seperti itu. Kalau saya lebih saya karantina tuh kalau ini bikin lele, kalau ikan lele. Saya tuh agak takut kalau makan ikan lele, karena kadang-kadang nggak jelas kan sumber cara pemberian makan. Jadi saya kalau masak lele sebelum saya olah 2-3 hari harus saya taruh di kolam terpisah terlebih dahulu dengan biar dia bersih dulu. Kalau itu baru agak-agak lebih yakin tentang konsumsinya. Tersedia tempat isolasi untuk hewan yang diduga terkena penyakit. Jika memungkinkan tersedia fasilitas pemotongan yang bersyarat, air bersih yang mencukupi, kemudian fasilitas dari bahan untuk pembersihan, yang lupa desinfektan juga digunakan, kendaraan perawatan hewan limbah dan orang. Tersedia fasilitas untuk penampung limbah seperti darah, kotoran, sampah. Tidak boleh keluar dari tempat ya limbah tersebut, dan tersedia fasilitas perebutan dan pemotongan yang disampaikan oleh tempat dari bulan. Personalnya bagaimana? Para juleha, bapak-bapak juleha ini bagaimana? Bapak-bapak juleha ini harus bertanggung jawab dan mengawasi persiapan pemotongan serta penanganan daging, jeroan dan juga limbahnya. Mendistribusikan, mungkin ada ya panitianya sendiri daging dan jeroan, melakukan pembersihan dan desinfeksi, melaporkan kepada dinas Pak. Kalau memang dalam penyelenggaraan fungsi peternakan dan kesehatan hewan itu di tempat ada hewan yang sakit, itu laporkan juga. Pembagian tugas yang jelas nanti di lapangan untuk setiap orang yang terlibat dalam penyembelihan siapa, penanganan siapa, dibagi, dan pengetahuan yang cukup terhadap tugasnya ya, kaitannya dengan pelatihan kali ini. Yang diharapkan untuk memberikan pengetahuan yang cukup apa untuk panjenengan semua, supaya nanti pada saat panjenengan kembali ke daerah masing-masing bisa menyelenggarakan penyembelihan dengan baik. Sebaiknya ada penanggung jawab untuk setiap lingkup atau tahapan proses dari masing-masing
segera disembelih di tempat terpisah dengan pemotongan bersyarat. Jadi ada jangan ditumpuk hewan yang sudah disembelih, jangan ditumpuk. Tadi mungkin sudah ya. Proses penyembelihan sampai pemisahan daging yang tidak terlalu lama. Jadi harus diatur betul-betul waktunya. Dan kadang-kadang saya pernah tuh saking banyaknya gitu, saya lihat waktu itu wah ini belum begini, tapi di sini cepat kolaborasinya ya. Karena daging segar ini sebenarnya daging segar itu punya beberapa hal yang bisa terjadi di daging segar ini. Pertama, dia bisa sebagai pangan bergizi, sebagai sumber protein. Tapi bisa juga kalau terlalu lama dia bisa jadi mudah rusak, yang kita sebut sebagai perishable. Kalau udah rusak, nanti pangan ini berpotensi berbahaya, potentially hazard disease, bahaya biologis, bisa dari kimia bisa juga, dari bahaya fisiknya juga, dan bisa sebagai media pembawa penyakit atau zoonotic seperti foodborne zoonosis yang terjadi sekarang. Proses pemotongan hewan yang lebih lanjut itu nanti setelah disembelih, daging yang tadi dimakan segera dibawa ke tempat yang bersih, tempat pembagian daging. Orang yang menangani hewan terpisah dengan yang menangani daging, dan yang beli terpisah. Ya, daging dihindari karena yang terkena isi jeroan. Jadi betul-betul daging dipisah. Tadi saya juga udah ngobrol dengan Bapak Menang. Dari Menang, dagingnya nih dipisahin benar-benar dari jeroan, kemudian kotoran, tanah dan udah kotor. Jangan udah daging bersih, kadang masih dicampur sama jeroan atau ada serpihan-serpihan tadi. Itu nanti ibu-ibu sampai di rumah pasti dikenain air, padahal nggak boleh kan ya Pak ya, baginya. Jadi usahakan begitu panjenengan kelewatin dari kita itu jauhin, jangan terkena. Terus di alasin dulu. Karena kalau nanti ada serpihan dikit, ibu-ibu tuh pasti. Saya juga ini belajar juga di sekarang. Karena kalau kena air nanti begini. Lain seperti itu. Kemudian tempat penanganan daging dan jeroan dipisah, dan ya tempat penanganan daging harus bersih dan selalu jaga kebersihan. Daging tidak langsung diletakkan di atas lantai, beri alas yang bersih, plastik bersih dan tidak diinjak oleh alas kaki atau masukkan langsung dalam wadah-wadah seperti itu lebih aman ya. Misalkan agar daging tidak hingga di banyak lalat, tapi jangan mentang-mentang terus semprot ya Pak ya, nanti mampus semprot aja juga nggak boleh gitu ya. Dan tidak merokok nih Pak, tidak merokok berada pada daerah di sekitar daging. Nah, kita garis bawah ini ya, tidak merokok. Buang nyamuk. Gimana? Buang nyamuk kalau malam. Nggak bisa, ini peraturannya begini loh Pak. Jadi ya ditahan dulu lah, selama proses itu panjenengan tidak merokok. Ya. Misalkan gimana? Jual dulu dari. Iya, kalau mau rokok, Pak, tidak ada lokasi, nggak boleh Pak. Saya aja, sebenarnya saya kan di gizi ya, kaitannya sama makanan gitu. Kalau ke warung apa-apa, udah langsung rasanya. Kalau penjualnya itu merokok, ini asapnya bercampur, basis itu jadi. Pak dari mananya? Tapi orang sehat tuh. Ya, seperti itu ya. Jadi sarankan nanti ini kan sudah saya sampaikan ya di sini ya. Nanti panjenengan sampai ke wilayah panjenengan bentuk kepanitiaan sepakati itu tidak merokok pada saat proses. Jadi kalau ada yang merokok silakan. Wah, jadi lagi. Kan ada bagian penting tadi Pak. Pisahkan dan buang musnahkan bagian daging jeroan yang tidak aman atau tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, apabila kurban ini dilakukan di daerah daerah yang terjadi gejala PMK, penyakit mulut dan kuku tadi, kepala, jeroan, kaki, ekor, buntut dan tulang harus direbus mendidih selama minimal 30 menit. Sudah saya sampaikan ya, saja kepada teman. Daging yang tadi pisahkan segera dibawa ke tempat yang bersih, tempat pembagian daging. Orang yang menangani berpisah, daging dipisahkan ya, dihindari dari jeroan dan sebagainya. Gunakan pada saat pengemasan dan pendistribusiannya, gunakan wadah kantong plastik yang sesuai untuk makanan dan upayakan yang ramah lingkungan ya. Sustainable gitu ya, jangan plastik ini. Ada beberapa daerah tuh pakai ini Pak, apa itu? Yang suka besek. Nah, jadi nanti menggiatkan UMKM tempatnya
juga tuh, jadi Ya. mereka pakai besek atau ada yang mungkin pakai daun pisang dibungkusnya gitu ya. Kalau plastik kan nanti jadi pencemaran lingkungan lagi. Janur. Yang ramah lingkungan. Praktis. Apa mau kita tanya gitu Pak ya? Pisahkan daging dan jeroan pada kantong pada yang berbeda ya. Sendiri ya, tarik dagingnya sendiri, jeroannya sendiri. Distribusikan daging dan jeroan kurang dari 5 jam. Right? Apa itu penyakit PMK? Sekilas saya ulas. Apa itu penyakit yang disebabkan karena infeksi, ya, virus yang bersifat akut sangat menular pada hewan yang berkuku genap atau berkuku gelap. Gejalanya panas tinggi 39 sampai 41 derajat Celcius. Sapinya ya, Pak ya, ini kambingnya, sapinya panas gitu. Lemah, lesu, nafsu makan menurun. Timbul lepuh sariawan pada area rongga mulut dan lidah. Timbul lepuh sekitar puting pada betina dan penurunan produksi susunya. Hipersalivasi atau air liurnya berlebihan, menggantung dan juga berbusa. Kepincangan yang bersifat akut, tiba-tiba hewan itu mengalami kepincangan tapi akut. Pengendaliannya bagaimana? Tingkatkan biosecurity kandang, kebersihannya, karantina hewan yang sakit, dan tidak menjual hewan yang sakit atau hewan yang kontak dengan hewan yang sakit. Tidak menjual kaki limpa dari area kandang hewan yang sakit. Ini gambarnya pada domba dan kambing. Lesi kadang-kadang kurang terlihat atau lesi pada kaki bisa juga terlihat. Lesi juga terjadi pada sekitar gigi dan kematian pada hewan yang masih muda. Slide. Ini ada fatwa dari MUI, fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 terkait dengan kondisi wabah PMK ini. Penyakit mulut dan kuku atau dikenal dengan foot and mouth disease adalah penyakit hewan yang disebabkan oleh virus yang sangat menular dan menyerang hewan berkuku genap atau belas seperti sapi, kerbau, dan kambing. PMK dengan gejala klinis kategori ringan adalah penyakit mulut dan kuku pada hewan yang antara lain ditandai dengan lesu, tidak nafsu makan, demam, lepuh pada sekitar dan dalam mulut, lidah, gusi, mengeluarkan air liur berlebihan dari mulut, namun tidak sampai menyebabkan. Di sini kalau yang fatwa tidak sampai menyebabkan kita tidak kurus dan dapat disembuhkan dengan pengobatan luka agar tidak terjadi infeksi sekunder. Dan pemberian vitamin, mineral atau herbal untuk menjaga daya tahan tubuh dalam waktu sekitar 4 sampai 7 hari. Sebenarnya penyakit ini bisa disembuhkan juga pada hewan ini bisa disembuhkan juga. PMK dengan gejala klinis kategori berat adalah penyakit mulut dan kuku pada hewan yang antara lain ditandai dengan lepuh pada kuku hingga terlepas sampai kukunya itu lepas. Kalau yang berat nih Pak, kalau tadi kategori ringan, antara lain ditandai dengan lepuh sampai lepas menyebabkan pincang. Jadi kalau yang akut dia tidak sampai pincang binatangnya, tapi kalau yang berat dia sampai pincang tidak bisa berjalan, kurusnya permanen seperti gizi buruk gitu ya, malnutrisi, serta proses penyembuhannya butuh waktu lama atau bahkan mungkin tidak dapat disembuhkan. Nah, panduan kurban untuk mencegah peredaran wabah PMK itu umat Islam akan berkurban dan penjualan hewan kurban wajib memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban memenuhi syarat sah, khususnya dari sistem kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian umat Islam yang melakukan kurban tidak harus menyembelih sendiri dan atau menyaksikan langsung proses penyembelihan. Tapi kan kita di sini gimana ya? Katanya kan cuma ada 2 RPH ya Pak ya. Di sini sama 2 ya saja. Jadi mau ngomong kan pasti pada dengan nanti ada beberapa yang melakukan penyembelihan sendiri. Yang menjadi panitia kurban bersama dengan tenaga kesehatan perlu mengawasi kondisi kesehatan hewan dan proses pemotongan serta penanganan daging, jeroan dan juga limbahnya. Dalam hal terdapat pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah PMK ke daerah lain yang menyebabkan kurangnya stok, maka yang hendak berkurban dapat berkurban di daerah sentra ternak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mewakilkan takwil pada orang lain, atau berkurban melalui lembaga sosial keagamaan yang menyelenggarakan program pemotongan hewan berkurban di sentra ternak. Caranya seperti itu. Lembaga sosial keagamaan yang memfasilitasi pelaksanaan kurban dan pengelolaan dagingnya agar meningkatkan sosialisasi dan menyiapkan layanan kurban dengan menjembatani calon pekurban dengan penyedia hewan kurban. Daging kurban yang dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan dalam bentuk daging segar atau daging olahan. Bisa, boleh sebenarnya didistribusikan asal kalau memang sudah aman ya. Panitia kurban dan lembaga sosial bergerak di bidang pelayanan kurban diwajibkan menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan higien sanitasi untuk mencegah penyebaran virus PMK secara berluas. Baik. Ini
ini pemotongan hewan kurban di luar rumah potong hewan atau bagian tubuh dan kuku. Ada ketentuan umumnya seperti ini. Selain jika ditemukan infeksi atau indikasi terinfeksi PMK maka diputuskan ini ya. Apakah hewan itu sakit kalau di daerah wabah atau tertular? Slide mas. Ini kalau hewannya sakit langsung merah semua. Kalau daerahnya terduga, pemotongan setelah selesai pemotongan hewan sesuai dengan mengikuti prosedur pemotongan hewan di daerah wabah atau tertular di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang. Kemudian kalau daerah bebas tidak ada masalah, ini dilaporkan saja ke dokter hewan berwenang dan dipisahkan, bisa langsung dilakukan pengambilan sampahnya. Slide. Kalau ini yang di RPH yang disarankan ini saya ambil dari peternakan ya. Slide. Prosedur pemotongan dilakukan di tempat hewan berada. Slide lagi. Keputusan dokter hewan berwenang atau yang ditunjuk menyatakan hewan tidak dapat disembuhkan atau hewan dalam kondisi ambruk. Pemotongan dilaksanakan terpisah dari hewan hidup lainnya. Proses pemotongannya memperhatikan kesehatan ya dan keselamatan petugas serta lingkungan. Pelaksanaan pemotongan di bawah pengawasan dokter hewan yang ditunjuk. Tetap dilakukan pemeriksaan postmortem, dapat pemeriksaan setelah kematian. Jika memungkinkan dilakukan deblending dan debonding. Jika tidak, maka daging direbus selama 30 menit dengan air mendidih. Baik. Semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan pemotongan harus memakai APD, Pak. Alat pelindung diri. Bukan APD yang buat COVID, Pak. Bukan. Ini ya, ada kacamata, apa yang tangan, sepatu, gitu ya. Jadi helm gitu. Ya, yang ini ya, standar lah seperti itu. Sudah vaksin ya. Sudah vaksin, sudah ya. Limbah ditampung dan tidak boleh dibuang ke lingkungan. Ditampung di dalam lubang atau ada yang dapat didesinfeksi. Tempat pemotongan dan perawatan harus dibersihkan dan didesinfeksi setelah proses pemotongan. Semua orang yang menangani pemotongan bersyarat harus selalu menjaga higien personal serta kebersihan dan sanitasi. Jangan lupa di tangan. APD harus ditanggalkan dan dibuang dalam lubang untuk dimusnahkan. Yang apa yang misalnya kayak pakai semen plastiknya gitu udah langsung dibakar. Kaitannya sama darah mungkin panjenengan sudah paham ya selama ini ya. Saya mengulas sedikit aja gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa salah satu makanan yang haram dimakan adalah makanan yang masih mengandung darah yang mengalir. Jadi kan kalau selama ini sih saya lihatin itu ya harus betul-betul tidak ada sama sekali darah yang mengalir. Ini ada dalam An'am, suratnya katakanlah tidak mendapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali dari hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir dari babi ya, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Baik. Jadi kadang-kadang kan masih ada yang nempel tuh Pak. Tapi kalau darah itu sudah betul-betul kan bisa digantung dan sudah tidak ada darah yang mengalir, daging dipisahkan, tidak usah langsung dicuci, langsung dimasukkan atau langsung diolah saja. Kalau memang mau ngolah dan kita masukkan freezer, titipkan nih buat yang ibu-ibu kalau di rumah. Masuk freezer, dari kulit mau masak misalnya cuma seperempat, ya kan ambil seperempat atau dipotong-potong bagian-bagian kecil ambil seperempat. Jangan lagi misalnya ngambil dari freezer, turunkan, masak, masukin lagi. Nah itu nggak boleh, nilai gizinya udah hilang. Ya jadi dan tidak boleh langsung dari beku itu langsung diolah. Kalau saya bisa misalnya besok pagi kita mau masak daging, turunin dari sekarang. Jadi daging itu sudah menyesuaikan dengan suhu ruang. Tapi di bawah dari freezer kita masukkan ke kulkas bawah. Itu boleh diolah. Gitu. Jangan yang biasanya kan kadang-kadang maaf yang males langsung. Terus udah diolah, kebanyakan masukin lagi gitu. Nah ini yang nggak bisa dipakai, hilang nilai gizinya. Tapi kalau misalnya makanan itu masih ada daging, ada darah yang melekat ya, namun sudah dibersihkan sama sekali tidak mengalir, maka darah itu dihukum najis yang dimaafkan ya. Ada beberapa ulama yang seperti itu. Slide. Kadang-kadang kan bisa kita bikin steak nih Pak, ya, atau daging dipanggang lah, dibakar lah, barbecue gitu ya. Dan ada merah gitu ya, warna merah gitu. Itu bukan darah ya sebenarnya kalau yang ada di dalam daging yang berwarna merah itu
itu cairan merah yang merembes keluar pada tip atau saat dipanaskan itu terus keluar tuh cairan ada warna pink gitu, warna merah muda gitu, itu bukan darah sebenarnya. Kadang kan pemanasannya mau yang matang sempurna atau yang mau matang setengah matang, yang digiling atau apa gitu ya. Itu adalah myoglobin. Myoglobin adalah protein yang mengandung zat hem yang berfungsi menyimpan oksigen pada otot hewan mamalia. Protein pengikat oksigen ini sama dengan hemoglobin dalam tubuh manusia, sama dengan Hb ya kalau di kita. Makin merah dan gelap warna daging, maka makin banyak myoglobin yang terkandung di dalam daging tersebut. Saat memasak daging, myoglobin akan bereaksi sehingga berubah lebih gelap dan lama-kelamaan jadi menghitam. Myoglobin dalam daging setengah matang belum seluruhnya berubah sehingga masih ada sedikit warna merah pada bagian tengahnya. Jadi kalau itu nggak apa-apa, itu bukan darah. Oke. Ya, selain bagaimana cara pengolahannya? Kalau ini udah urusan di dapur sebenarnya, prosesnya bagaimana ya? Gunakan pisau yang terpisah, tapi ini bisa diterapkan sebenarnya pada saat penyembelihan nanti. Jadi nanti bapak ibu mungkin kalau bapak-bapak jadi panitia, ada ibu-ibunya juga, ibu itu terus bawa pisau sendiri-sendiri dan dipisah. Jangan dia bawa pisau yang buat motong tahu di rumah atau pisau yang buat motong sayur, dia bawa buat motong daging. Harusnya dipisah antara pisau untuk lauk hewan, pisau untuk lauk nabati, pisau buah itu ada masing-masing sebetulnya Pak. Dan nanti kalau diingatkan aja, bahwa pisaunya agak gaman, udah bawa gaman apapun gaman bentuknya gitu ya Pak. Tapi harus terpisah. Ya. Kemudian cuci tangan saat sebelum dan saat pengolahan itu berlangsung. Kalau binatang sakit jelas kita pisahkan. Daging dan produk-produknya itu dimasak sempurna ya, apalagi dalam kondisi dalam keadaan penyakit wabah pada hewan seperti ini. Ya, selain ini saya sisipkan sedikit mengenai katalog kalorinya. Berapa sih energi dari daging-daging tersebut? Daging kambing mentahnya 100 gram itu kalorinya 109 kalori. Kalau dagingnya, karbohidratnya tidak ada, seratnya tidak ada, gula tidak ada, proteinnya 20,6, lemaknya 2,31 gram, kolesterolnya 57 mg, kecil. Jadi siapa bilang daging kambing ini kolesterol? Boleh nyatain nanti lah. Cuma yang bikin gak aman kalau dicampur sama santan pada kemudian dipanas, diingat sampai udah 2 hari 3 hari diingetin, dianget, itu udah gak aman Pak. Tapi kalau daging kambing sendiri itu kolesterolnya rendah sebetulnya ya. Kemudian nah ini yang lagi nih harus diperhatikan, hati kambing 139 kalori. Jadi kambing dagingnya sama hatinya lebih banyak hati jeroannya. Hati-hati kalau ini saya boleh kasih highlight. Ini hati-hati kalau yang punya kolesterol. Jadi sakit hati nanti ya. Ya. Kemudian karbonya juga sudah mulai ada, proteinnya juga masih sama tingginya ya antara daging dengan hatinya. Kemudian lemaknya 5,2, kolesterolnya lumayan nih Pak, 371 mg. Ginjalnya, enak tuh ya Pak ya, ginjal kambing ya Pak ya. Nah ini energinya lebih sedikit, cuma 97 kalori, tapi dia punya kolesterol 337 mg. Lebih banyak hati, lebih banyak hati. Otak Pak, mantap lagi otak ini Pak. Otaknya 122 kalori, kolesterolnya 1352 gram. Jadi wali ya. Nah kalau yang punya yang ada kolesterol tobat aja, jangan setor. Ya. Jantung juga masih ada sedikit 135 mg kolesterol, kemudian pankreas ini 260. Tapi kalau dagingnya Bapak bisa sudah periksa ya, daging kambingnya itu kolesterolnya tidak sebanyak jeroan-jeroan. Nah, jeroannya nanti kasih ke putra putrinya panjenengan aja yang masih umur di bawah 5 tahun. Pertumbuhan ya. Betul Pak, kasih Pak, umur di atas 1 tahun boleh. Saya kadang suka gemes kalau ada pasien bawa anak-anak kecil ketemu saya tuh, ini umur 1 tahun ke atas, saya tanya udah makan gulai kambing belum? Ibunya belum. Mana ke saya? Loh, ya boleh dong dikasih gulai kambing. Boleh. Gulai kambing jangan dikasih buat bapak jangan buat orang tuanya, disuruh kasih ke anaknya ini yang umur 1 tahun. Anaknya duduk biasanya. Nah, kasihan banget Pak. Bapak udah kolesterol, anaknya tambah malam berisik nanti ya
kalori, kalau sapi dia 85, lebih kecil. Lemaknya tapi lumayan 3,9, kemudian lidahnya itu tinggi, kalorinya sampai 224, otaknya 153 kalori, paru-parunya 92. Jeroan, kalau pengen jeroan yang paling kecil paru Pak. Kalau mau pengen bapak yang punya kolesterol, nyobain jeroan, paru lebih sedikit. Usus tinggi ya. Kalau usus itu nutrisinya banyak, jadi bagus buat anak-anak sebenarnya. Karena di dalam itu kan ada suka dicolok gitu ya, keluar itu silus gitu tuh, bekas sari-sari makanan. Iso. Nah, di isonya itu dia kalau kita cross gitu keluar, itu nutrisinya luar biasa. Buat anak-anak ya Pak ya. Bapaknya beraya ya. Gimana? Bapaknya beraya. Ya, boleh sedikit aja boleh Pak. Slide untuk ini yang tenderloin, rigi, sirloin, dia mentahnya per 100 gram. Karbonnya sebenarnya kalau tenderloin sangat sedikit, hanya 0,01 gram. Lemaknya juga sedikit, 7,63. Kemudian kalori itu 217, agak tinggi, sama dengan sirloin. Jadi kalau bapak dahar stick, pilih tenderloin, ya yang tidak terlalu banyak. Baik, mungkin dari saya pemaparannya itu. Tanya dulu, Ya. satu aja. Boleh. Ini hubungannya dengan yang biasa ibu lakukan. Ya. Sebetulnya kalau lebaran itu biasanya kan kalau dagingnya banyak itu kan akan langsung disimpan di freezer. Itu baiknya itu berapa lama atau Pak? Oh, dulu kan pernah ada yang menurut saya kan orang yang mendam apa itu ya? Ya. Itu katanya makan daging udah lama itu. Udah jadi fosil ya Pak. Kemudian sebaiknya itu dibungkus sama plastik biasa itu aja ya. Ya. Dan oh gitu. Bentar. Itu yang pertama gitu, apa sebaiknya direbus saja dulu dimasukkan freezer gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu saya pernah baca kalau saya banyak orang saya makan sate atau daging yang dibakar langsung itu akan nanti kena kanker gitu. Apa betul atau tidak apa? Dan nanti biasanya kalau orang sudah korban kan banyak beli sate itu bisa itu atau gitu. Itu kemudian yang terakhir, biasanya kalau sudah ada korban juga ada orang ini ya. Itu ada orang yang senang makan daging mentah, kadang hatinya dimakan mentah. Kemudian kalau iya katanya untuk kekuatan atau itu paru-paru langsung dimakan. Saya juga pernah. Ya kata orang-orang itu, ya itu yang betul kan. Itu aja. Terima kasih. Dengan Pak siapa? Selamat Trianto. Dari mana tadi? Oh, Pak Selamat. Mana dari ya Pak ya? Saya punya keterikatan luar biasa dengan Pak Deni. Karena saya mantan dokter di Mana Deni 1. Oh. Mama di Mana Deni. Baik Pak Selamat. Jadi tadi pertanyaan pertama, kalau kita dapat kurban banyak, berapa lama kita bisa simpan? Gitu ya. Beberapa menyebutkan kalau dimasukkan dalam freezer beku itu bisa 3 bulan sampai 6 bulan maksimal. Kalau lebih dari itu dia jadi fosil Pak. Udah kalau sudah keras udah kempes, pas udah nggak bagus. Jadi caranya jangan direbus. Justru kalau direbus nanti rusak. Jadi langsung pakai uret sebenarnya yang paling baik. Pakai uret plastik yang itu ya. Plastik yang tegak. Iya. Bungkus jadi satu-satu gitu. Mau dipakai. Jangan dicuci dulu ya. Nah, itu saya dicuci Pak. Makanya tadi dari awal proses tadi seperti yang disampaikan dari Bapak dari Kemna, pisahkan langsung dagingnya, saya setuju. Pisahin langsung, jangan pernah kena air. Gitu. Kesalahan besar kalau kita cuci pakai air, apalagi kalau kambing, daging kambing kalau kita kenain air dingin, itu pasti bau. Pasti perengus. Saya bisa kita pilih kalau makan dapat gitu ya, karena kan kita suka dapat bahan apa nih kok bau ya, ini pasti kena air dingin. Jadi pengolahannya itu nggak bisa kena air dingin. Begitu kita keluarkan, langsung dikeluarkan air mendidih, cukup, langsung dimasak, diolah di situ. Nggak ada cerita dicuci pakai air keran. Kalau kambing ya kan, utama kambing itu resep biar nggak bau, sampai gitu ya. Jadi kita banyak nggak ada lagi masak bau. Kemudian tadi maksudnya caranya seperti itu dibungkus. Pertanyaan ketiga yang kaitannya dengan makan dan bakaran itu. Oh bakaran. Jadi kalau sate ya betul memang kalau kita membakar sesuatu protein daging ini kan mengandung protein Pak. Reaksi pembakaran dari protein dengan api itu dia membentuk arang.
Arang ini sifatnya karsinogenik, betul. Memang sifatnya karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Dia memicu sel kanker dan akan lebih cepat pada seseorang individu yang memang dia punya genetik sel kanker dominan. Saya kan kita nggak pernah tahu ya, kita punya keturunan apa enggak. Tapi kalau misalnya ada genetik kita cancer, kita pola makannya seperti itu akan lebih cepat mendukung ke arah terjadinya cancer. Betul. Jadi kalau saya sarankan, jadi kalau makan seperti itu, kita makan itu saya set lagi Pak. Dan saya lebih memilih pengolahan dalam bentuk seperti gulai, sop, kayak gitu daripada dibakar. Itu sekali aja kalau pengen. Bukan dibakar, tapi kalau di wajan itu loh kan ada yang dilengket. hotplate itu loh. Oh iya, dilengket atau kayak recall kayak gitu. Itu tetap selama dia menghasilkan reaksi hitam, menghitam, itu tetap akan menimbulkan karsinogen. Selama ada kehitaman dari proses tersebut. Jadi setelah itu pemberian kecap atau mentega dan sebagainya kita sisihkan hitamnya, kita untuk meminimalisir kita setin lagi, kita buang aja Pak. Kalau lebih baik diolah dalam bentuk tadi seperti dibikin gulai, dibikin kol, gitu ya. Kalau gulai untuk gulai nanti kalau pakai santan segala macam, ganti dong santannya. Sekarang kan ada santan nabati, ada santan serat ya Pak ya, ada santan yang atau kita bisa pakai susu penggantinya, susu yang low fat, cari susu yang rendah lemak. Susu ibu. Nanti harus buka nama cucunya Pak. Nah seperti itu. Terus pertanyaan yang satu lagi tadi. Iya, saya kan kalau itu kan ada tukang-tukang itu makan hatinya nanti langsung dimakan. Kalau dia itu Itu saya langsung jawab Wax itu obat air muda lah segala macam lah gitu kan udah kuat lah, enggak Pak. Kalau udah kayak gitu tapi kalau rokoknya bener, nggak jaga kesehatan, nggak kuat Pak. Kolesterolnya kena diabetes atau apa? Nggak, itu nggak benar Pak. Apalagi di masa kayak begini ya, kayak ini wabah di binatang-binatang seperti ini ya, sama saya tidak menyarankan urusan. Nggak dihilangkan itu kebiasaan lama seperti itu. Nah, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada literatur yang juga menyebutkan bahwa itu ada efek samping untuk menguatkan segala macam. Yang begitu ya Bu. Kenapa? Yang orang begitu. Iya, kalau angin kayak gini tidak disarankan Pak. Itu hanya uap saja, leluhur itu. Seperti itu. Oke? Ya. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan karena kesempurnaan dari Allah. Ya, itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali.